Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiki Widianti dari kelas HTN 1D dengan NIM 12610321274. Saya akan membahas materi tentang hadis dan sisi kualitasnya. Pengertian hadis. Hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan dari Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup umat Islam setelah Al-Quran. Akan tetapi perlu diketahui bahwa pada dasarnya Nabi Muhammad tidak pernah memerintahkan kepada para sahabatnya untuk menulis perkataan, perbuatan, atau ketetapannya. Baru setelah Nabi Muhammad SAW wafat, mulai dikumpulkanlah apapun yang bersumber dari Nabi melalui proses yang sangat ketat. Dalam proses perkembangannya, tidak jarang pula ditemukan hadis-hadis palsu yang tidak bersumber pada Nabi Muhammad SAW. Tetapi seolah-olah dikatakan dari Nabi Muhammad SAW. Hadis dan sisi kualitasnya dibagi menjadi 3, yaitu ada hadis hasan, hadis sahih, dan hadis dhaif. Pengertian hadis sahih. Kata sahih dalam bahasa diartikan orang sehat atau antonim dari orang sakit. Jadi maksudnya hadis sahih adalah hadis yang sehat dan benar, tidak terdapat penyakit yang cacat. Sedangkan secara istilah, menurut ulama hadis, misalnya Ibnu As-Shalah, yaitu hadis yang mustahil atau bersambung sanadnya atau sampai kepada Nabi, diriwayatkan oleh orang adil dan dobit atau kuat daya ingatnya, sempurna dari sesamanya, selamat dari kejanggalan atau syahid, dan cacat atau ilat. Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa syarat-syarat hadis sahih adalah sanadnya bersambung, perawinya bersifat adil, perawinya bersifat dobit, matanya tidak syahid, dan matanya tidak mengandung ilat. Hadis hasan adalah menurut Imam Tirmizi mengartikan hadis hasan sebagai berikut: tiap-tiap hadis yang pada sanadnya tidak dapat perawi tertuduh atau dusta pada matannya, tidak ada kejanggalan atau syahid, dan hadis tersebut diriwayatkan pula melalui jalan lain. Dari uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa hadis hasan tidak dapat memperlihatkan kelemahan dalam sanadnya atau kurang kesempurnaan hafalannya. Di samping itu pula, hadis hasan hampir sama dengan hadis sahih. Perbedaannya hanya mengenai hafalan, di mana hadis hasan rawinya tidak kuat hafalannya. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dibagi suatu hadis yang dikategorikan sebagai hadis hasan, yaitu para perawinya yang adil, kedobitannya perawinya di bawah perawi hadis sahih, sanad-sanadnya bersambung, tidak terdapat kejanggalan atau syahid, dan tidak mengandung ilat. Pembagian hadis hasan menurut para ulama dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu hadis hasan li dzatih, yakni hadis yang telah memenuhi persyaratan hadis hasan yang 5. Hadis hasan li ghairih, atau hadis yang sanadnya tidak sepi dari seorang mastur tak nyata keahliannya, bukan pelupa yang banyak salahnya, tidak tampak adanya sebab yang menjadikan fisik, dan matan hadisnya adalah baik berdasarkan pernyataan yang semisal dan semakna sesuatu segi yang lainnya. Kehujaan hadis hasan. Sebagaimana hadis sahih, menurut para ulama ahli hadis bahwa hadis hasan baik hasan li dzatih maupun hasan li ghairih juga dapat dijadikan hujah untuk menetapkan suatu hukum harus diamalkan. Hanya saja terdapat perbedaan pandangan di antara mereka dalam soal penempatan rutbah atau urutannya yang disebabkan oleh kualitasnya masing-masing. Adapun hadis dhaif, yaitu hadis yang kehilangan salah satu syarat atau lebih dari syarat-syarat hadis sahih atau hadis hasan. Kemudian dhaifan terjadi pada sanad maupun matan. Kelemahan pada sanad bisa terjadi pada persambungan sanadnya atau istisal al-sanadnya, dan bisa terjadi pada kualitas esikohinya. Sedangkan kelemahan pada matannya bisa terjadi pada sandaran matan itu sendiri, dan bisa pada kejanggalannya atau kesyahidan. Macam-macam hadis dhaif. Dhaif dari sudut sandaran matanya. Dhaif dari sudut sandaran matanya dibagi menjadi 2 macam, yaitu hadis maufu dan hadis maqtu. Yang selanjutnya yaitu dhaif dari salah satu sudutnya, baik sanad ataupun matan secara bergantian. Yang dimaksud bergantian di sini adalah kedhaifan tersebut kadang-kadang terjadi pada sanad dan kadang-kadang pada matan, yaitu hadis makhlub, hadis mudraf, dan hadis musofah. Dhaif dari sudut matan dan sanadnya secara bersama-sama yaitu dhaif munkar dan hadis maudhu. Dhaif dari segi persambungan sanadnya hadis mursal, hadis munqati, dan hadis mu'dal.
Hukum mengamalkan hadis dhaif dibagi menjadi 3 mazhab dalam mengamalkan hadis dhaif, antara lain boleh mengamalkan hadis dhaif secara mutlak baik dalam fadl amal maupun dalam hukum syariat baik halal, haram, wajib dan sebagainya, dengan syarat dhaifnya tidak dhaif syadid atau lemah sekali, dan juga tidak ada dalil lain selain hadis tersebut atau dalil lain yang bertentangan dengan hadis tersebut. Yang kedua yaitu boleh dan sunnah mengamalkan hadis dhaif dalam hal fadil amal, zuhud, nasihat, kisah-kisah selain hukum syarat dan akidah selama hadis tersebut bukan hadis maudhu atau palsu. Yang ketiga, tidak boleh mengamalkan hadis dhaif secara mutlak baik dalam hal fadil amal maupun dalam hukum syariat. Ini adalah mazhab Imam Abu Bakar Ibnu Al-Arabi atau Al-Shihab Al-Khafaji dan Al-Jalal Al-Dawani. Kesimpulan, derajat suatu hadis itu memiliki beberapa kemungkinan, bisa saja kita katakan sahih, hasan, ataupun dhaif. Itu tergantung kepada 2 hal, yaitu keadaan sanadnya dan keadaan perawinya. Akan tetapi oleh para ulama telah diberikan kemudahan bagi para peneliti hadis untuk mengetahui derajat hadis tersebut dalam kitab-kitab hadis yang seperti yang terkenal adalah kitab Tahdzibul Kamal fi Asma al-Rijal yang menerangkan tentang keadaan perawinya, apakah dia itu pendusta, bid'ah, fasik, dan yang lainnya. Akan tetapi semua ulama telah sepakat tentang kesahihan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, sehingga kita tidak perlu lagi untuk meneliti dan keadaan sanad dan perawinya. Akan tetapi yang mesti ingat, hadis-hadis selain dari Imam Muslim mesti kita telaah kembali akan kesahihannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.